Assalamualaikum anak-anakku tercinta. Ya, pada kali ini Ibu, ini masih bagian dari bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Ibu ingin memperkenalkan ke kalian tentang beberapa alat ukur dan satuannya. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa besaran itu ada dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian setiap besaran itu akan diukur dengan menggunakan alat ukur. Ya, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Contoh, nih kita punya alat ukur yang namanya mistar. Ini adalah alat ukurnya. Kita akan mengukur suatu benda, artinya kita membandingkan benda itu. Nah, coba kita lihat. Saya akan mengukur batu baterai. Nah, berapa panjangnya? Nah, ini batu baterai ternyata panjangnya adalah 4,5 cm. Ya, di dalam alat ukur ini ada satuan terkecil. Nah, di sini satuan terkecilnya adalah 1 mm. Kemudian tadi kita sudah mengukur ini adalah 4,5. Maka 4,5 itu adalah besarannya. Apa satuannya? Yaitu sentimeter. Jadi berapa panjang batu baterai ini? 4,5 cm. Nah, satuan yang pertamanya ini adalah satuan alat ukur panjang. Dengan satuan terkecilnya adalah milimeter dan terbesarnya adalah sentimeter. Nah, hasil pengukurannya yaitu dinyatakan dengan angka yang tadi besaran itu ya. Nah, dan yang kedua, kalian tahu ini apa? Ya, betul, ini adalah stopwatch. Nah, gimana cara menggunakannya? Misalkan kalian akan berlari dengan jarak tertentu, pada saat go, maka ini dipencit, ya. Nanti ketika dipijit sampai bunyi klik. Setelah dipijit, nah nanti ketika sampai pijit lagi, berhenti lagi. Berapa tadi waktunya? Ya. Nah, ini alat ukur waktu, satuannya sama dengan satuan sistem internasional, yaitu detik. Barusan Ibu menggunakan berapa ini? Kelihatan? 5 detik. Nah, ini adalah satuan waktu. Kemudian alat ukur yang ketiga, ini masih alat ukur besaran pokok, yaitu ini apa? Ini adalah neraca Ohaus 4 lengan. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, di dalam neraca ini satuan terbesarnya adalah gram di sini, ya. Kemudian di sini ini adalah ratusan gram, kemudian ini puluhan gram, kemudian ini satuan gram, kemudian ini adalah 0, gram. Jadi satuan terkecilnya adalah 0,1 gram. Ya. Nah, ini misalkan, nah ini namanya neraca Ohaus 4 lengan. Kita akan menimbang, oke lah. Nih, kebetulan alatnya ada. Kita akan menimbang, maka kita geser alat ini. Nah, ternyata kalau ke 100 lebih kita kembalikan. Nah, berapa ini? Nah, ya. Nah, ternyata pas. Ya, sampai ini bergoyang, sampai menunjukkan angka tengah. Nah, ternyata stopwatch itu masanya 90 gram. Adapun satuannya gram bukan satuan sistem internasional, karena satuan internasionalnya adalah kilogram. Ini satuannya disebut dengan CGS, senti, gram, dan sekon. CGS, senti, gram, dan sekon. Begitu ya. Nah, inilah beberapa satuan ukur besaran pokok. Dan yang keempat, ada yang tahu ini apa? Ya. Nah, betul, ini adalah termometer. Coba, tadi suhunya menunjukkan 25. Coba Ibu pegang bagian tengahnya.
Kelihatan bergerak nggak? Iya, ini termometer untuk mengukur apa? Untuk mengukur suhu. Ya. Adapun ini disebut termometer titik didih. Satuannya adalah kelihatan di sini derajat Celcius ya. Kita tahu bahwa besaran suhu itu banyak. Ada Celcius, ada Kelvin, ada Reaumur, ada Fahrenheit. Nah, ini adalah besaran pokok, tapi satuannya bukan satuan internasional. Karena satuan internasionalnya Kelvin. Nah, setelah kita pegang, suhunya ini naik sekarang. Nah, sudah 20 derajat lebih. Itulah suhunya. Ya. Nah, inilah beberapa besaran pokok, yaitu tadi untuk mengukur massa, yaitu menggunakan neraca 4 lengan. Untuk mengukur waktu, selain jam tangan, jam dinding juga ini saya pergunakan adalah stopwatch. Dan untuk mengukur panjang besaran pokok, saya pergunakan ini adalah mistar. Dan untuk pengukur suhu, ini adalah termometer. Ya, ini bukan termometer suhu badan ya. Ini termometer titik didih. Ya, itulah beberapa besaran pokok. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa itu besaran turunan? Nah, besaran turunan adalah beberapa besaran yang diturunkan oleh besaran pokok. Nah, misalkan apa itu besaran turunan? Saya mau menghitung luas kotak ini. Ini adalah benda yang teratur. Gimana cara menghitung luas permukaannya? Gampang saja. Nah, ini pergunakan tadi alat ukur besaran pokok. Berapa panjangnya? Nah, ternyata ini panjangnya berapa? Wah, 7,5 cm. Ini adalah lebarnya. Nanti berapa panjangnya kita ukur. Maka itu adalah luas permukaan. Jadi satuannya tinggal dikalikan nanti. Ini berapa nih? 9,5. 7,5 dikali 9,5. Maka ini adalah luas permukaan ini. Kalau mau mengukur volume, satu lagi. Selain lebar, dikali panjang, juga dikali ini. Ya. Nah, ini juga. Ini ada 3 bidang. Maka besaran turunan berikutnya, 1 luas permukaan, yang kedua adalah volume kotak ini. Ya, volume kotak ini panjang kali lebar dikali tinggi. Itu adalah volume kotak. Nah, gimana kalau mengukur tabung? Nah, ini Ibu punya tabung. Gimana ngukurnya? Ya, kalau mau mengukur luas selimut, nah, ukur saja ininya. Berapa? Ini adalah diameternya. Nah, nanti dibagi 2, itu adalah jari-jarinya. Maka tinggal pergunakan rumus. Itu adalah luas selimut. Kalau mau mengetahui volumenya, selain luas permukaan, juga diukur tinggi ininya. Maka itu adalah volume. Jadi, itulah yang disebut dengan besaran turunan. Ya. Nah, selain itu, ada juga besaran turunan yang lain, yaitu ini. Nah, ini tabung, panjang banget tabungnya. Ini juga alat ukur volume. Ya, besarannya adalah ini mililiter. Ya. Nah, ini biasanya dikenal dengan di kimia disebut buret. Ini juga alat ukur. Gimana cara mengukurnya? Tinggal dimasukkan saja airnya di sini. Nah, nanti berapa volume airnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, nanti berapa keperluannya? Nah, nanti ini akan dilihat berapa banyak air itu yang dipergunakan. Jadi, nah ini adalah alat ukur mengukur volume air. Nah, biar cepat. Oh, ya. Nah, ini nanti berapa keperluannya ini akan terlihat. Kalau dihentikan biasanya untuk kepentingan praktikum. Nanti akan kelihatan, ya. Nah, ini alat mengukur air. Volume cair. Ada lagi alat yang kedua. Nah, ini namanya gelas ukur. Ini juga alat ukur besaran turunan. Kita lihat berapa volume airnya. Kelihatan? Kelihatan?
60 ml ya. Nah, gimana kita akan mengukur benda yang tidak beraturan? Susah menggunakan mistar. Kalau tingginya bisa, tapi ininya diameternya nggak kelihatan. Nah, kalau punya alat ini bisa ya. Nah, tadi berapa volume airnya? 60. Nanti pelan-pelan ya. Saya miringkan ya supaya jatuhnya tidak cepat. Nanti kalau terlalu cepat nanti pecah. Nah, sekarang berapa volumenya? Ya. Nah, ini cara mengukur benda yang tidak beraturan. Tadi 60, sekarang jadi 69 ya. 69. Jadi volume baterai itu adalah 9 ml. Karena ketika belum diisi 60, setelah ditambahkan air, volumenya menjadi 69 ml. Ini adalah alat besaran turunan, yaitu untuk mengukur volume. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham semuanya? Iya. Nanti di rumah kalian cari benda-benda yang ada di rumah yang dilihat. Di situ akan tertulis satuan ukurnya. Nih contoh. Nih. Ya. Bu, nggak ada alat-alat yang nggak ada ukurannya. Oh, jangan panik dulu. Kita lihat di sini air. Nah, nih. Kelihatan nggak nih? Air. Berapa volumenya? 600 ml. Ya. Jadi nanti kalian cari 10 benda yang ada di rumah, lihat ukurannya berapa. Paham semuanya? Ya, semoga pembelajaran ini lebih mudah kita pahami dan semoga kalian tambah cerdas, senang dalam belajar IPA. Nanti kita ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum.